Mitra bisnis, ada wacana OTT seperti Netflix, Disney Hotstar, YouTube, dan platform streaming lainnya diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Alasannya, generasi digital saat ini lebih banyak mengkonsumsi media baru dibandingkan media konvensional. Apa komentar Anda Mitra bisnis mengenai wacana Netflix, YouTube, dan kawan-kawannya yang diawasi oleh KPI ini? Silakan, komentar Anda kami tunggu di 6339160 atau WhatsApp call di 0816924924. Sekaligus Facebook, Instagram, sama WA group tuh kadang-kadang kalau menjelang pemilu atau pilkada suka isinya enggak kebencian, suku, agama ya. Itu jauh lebih bahaya dari masalah yang lain kalau menurut saya ya. Bisa memecah belah bangsa nanti kayak Uni Soviet itu. Kalau offline, kalau menurut saya kalau mau generasi muda bagus bukan hanya online sih. Offline juga mesti tegas, jajanan-jajanan tuh dekat sekolah mesti dicek. Takutnya ada yang jual narkoba atau apa. Terus juga setiap hari tuh semua murid mesti dicek dari SD sampai SMA. Bawa pisau, bawa narkoba atau yang enggak. Kalau nggak ada ketegasan di sisi itu ya menurut saya, walaupun online dibatasin, offline-nya juga nggak benar, cuma. Jadi kalau mau tegas, saya harap Pak Jokowi tegas jangan main-main. Online sama offline. Kalau cuma satu sisi aja, nggak bakal bisa benar. Keliti-keliti. Terus yang kemarin Pulau Gadung tuh, dilemparin AKC mukanya. Itu aja Bu, makasih. YouTube, Disney Plus Hotstar, Netflix atau Facebook Watch juga perlu Facebook Watch atau Instagram Reels atau apa perlu diawasin juga sama KPI supaya ada tontonan yang baik untuk masyarakat karena ada semua umur, dewasa, remaja atau anak-anak. Tapi ada batas usianya kan ada 17 ke atas atau 18 ke atas untuk 13 tahun gitu. Pokoknya yang berbau kayak telanjang nggak boleh disiarkan. Ada sensor-sensornya yang itu. Pokoknya tapi best lah pokoknya untuk menyensor Netflix Plus Hotstar ya, bukan itu aja semuanya. Ya jujur ya kita audiens itu kan banyak dari berbagai umur ya kan. Di Netflix itu kan sudah ada kategorinya gitu ya kan. Kalau orang dewasa disuruh nonton film Mickey Mouse juga bosan ya kan. Jadi itu udah ada sebelum KPI mikir, saya rasa mereka orang sana gitu ya, orang bule mereka jauh lah lebih dulu lah udah mikir gitu loh. Jadi kalau maaf nih kayak sebelumnya kalau ada telanjang dikit ya maaf aja ya. Ya kita orang dewasa ya juga mungkin bosan yang nontonnya yang ketutup terus gitu loh. Ya ini kan berbagai segmen gitu loh. Nah satu lagi yang perlu diingat, KPI jangan urusin soal film lah apalah. Ada yang lebih bahaya itu paham radikal, itu dakwah-dakwah yang radikal, ceramah-ceramah radikal itu tuh yang ada sensor. Itu pahamnya lebih bahaya. Kalau soal ini kayak Netflix segala ini kan cuma hiburan gitu loh. Tapi kalau dakwah atau ceramah atau seminar yang udah berbau menjurus radikalisme, nah itu Anda harus sensor, harus Anda kerjakan itu. Makasih. Media baru dan media konvensional yang salah siapa? Bukankah yang salah orang tua, negara, guru, pendidik? Kenapa saya katakan seperti itu? Contoh, KPI itu gimana? KPI ya kalau nggak salah ya, Komisi Penyiaran ya. TV-TV kita yang lokal tuh ya, lo ngomong kasar setengah mati, terus juga tidak berbudaya Indonesia. Kok buktinya nggak disensor itu? Terus kalau Netflix ataupun YouTube mau disensor, YouTube juga mau disensor tuh. Lah, itu mau jadi pejabatnya YouTube. Bukankah YouTube, WA ataupun Facebook ataupun apa itu kan tanggung jawab mereka masing-masing. Kalau kita merasa YouTube nggak bener ya diblok aja YouTube-nya, kita nggak usah konsumsi YouTube seperti di China gitu.
Lah itu baru benar, itu kalau dianggap jelek gitu ya. Lah, tapi kalau mensensor, emangnya saya mau nanya, KPI itu pejabatnya YouTube atau apa? Bukankah YouTube itu bukan milik kita, terus Netflix juga bukan milik kita, bukan milik Indonesia maksudnya, bukan milik pemerintah Indonesia. Kalaupun Netflix itu di sini milik swasta, lah ya kan lucu dong. TV itu loh, TV diperbaiki siarannya. Kenapa saya katakan seperti itu? Anak-anak itu nonton TV entah satu hari itu berapa jam. Terus pertanyaan saya, seperti RG yang maki-maki kayak gitu, kata-kata kasar, kata-kata binatang, itu pertanyaan saya gini, apakah anak kecil kalau bertanya, mama, papa, itu kok maki-maki kayak gitu ya? Kenapa ya? Terus kita mau jawab apa? Oh iya, laki-laki itu gila atau apa? Kita mau explain apa? Lalu kalau lama-lama anak mendengarkan makian-makian kasar terus, ataupun apa yang di TV-TV kita sekarang ini yang acara hedon-hedon kayak gitu, bukankah anak-anak kita juga ikutan? Lah, terus yang tanggung jawab siapa? Kenapa KPI kok diam aja? KPI nggak berani sama yang punya stasiun TV. Gimana sih? Pikir. Makasih. Itu sih bagus sih idenya, segera aja segera disortir ya Netflix juga. Karena banyak yang masih belum pemasukannya masuk negara. Baiknya segera dibuat peraturan juga sih. Karena banyak film-film yang memang unsensor juga dan sebagainya. Itu sih kata Bu Mila memang ke KPI, cuma perangkat KPI kan kita nggak tahu apakah dia mumpuni atau tidak dan lain-lain. Baiknya segera dibuat peraturannya aja ya, karena Netflix, YouTube yang terlalu vulgar dan lain-lain itu banyak, itu membahayakan sekali sih. Ini sih ide bagus sih, positif. Paling opini saya itu saja. Kita bingung KPI ini tugasnya apa, sedangkan acara-acara di TV saja waduh tidak banyak mendidik buat anak-anak. Satu itu, kedua di medsos ini juga banyak yang nggak benar. Anak-anak kecil juga kalau kita nggak protek kita kecolongan anak-anak kita ini. Jadi kembali lagi kita bilang, Menkominfo ini apa tugasnya? Mereka itu tidak memprotek semuanya di medsos ini yang untuk anak-anak itu. Harusnya semacam yang berbau-bau porno itu di bumi hanguskan lah. Jadi bingung kita ini, ada Menkominfo, ada KPI, ya tugasnya apa? Yang ada sampai detik ini masih berkeliaran tuh yang sampah-sampah yang buat anak-anak kecil itu. Malu kita ini, rakyat sudah menggajinya. Jadi begitu saja, KPI tugasnya apa? Coba tolong dong. Dan pemerintah dan ceritanya, mereka itu digaji loh. Menkominfo ini gimana juga? Mereka tidak bisa memprotek semuanya itu. Kasian anak-anak kita ini. Anak kecil sekarang, waduh, udah 3, 4, 5 tahun itu mereka udah pegang HP. Kalau kita nggak jagain, mereka lebih canggih mereka daripada kita yang tua-tua ini. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Kalau saya juga setuju ya. Karena gini ya, kita melihat ya dari ini, kalau menurut pendapat saya ya, kalau dari perfilman Indonesia, dari ada di Indonesia juga ya, itu kalau misalkan diawasi itu, jadi kreasi mereka itu sudah belum bisa berkembang gitu loh, karena sedikit nggak boleh ini, sedikit nggak boleh ini gitu loh. Kalau misalkan tidak diawasi kan mereka kreasinya lebih ya bisa dieksplor gitu loh. Jadi mungkin hasil karya mereka tuh lebih bagus gitu loh. Menurut saya seperti itu. Jadi istilahnya kalau menurut saya sih jangan dimasukkan ke KPI ya, karena ya sekarang ini aja gitu loh. Ya, perlu pengawasan ya, memang harus diawasi itu ya. Jangan sampai YouTube misalnya itu dan isinya hoak-hoak gitu loh. Orang-orang dengan semena-mena, dengan leluasa ya bikin hoax gitu. Nah itu kan sangat merusak gitu, merusak masyarakat gitu. Jadi yang seperti ini harus cepat gitu, entah KPI, entah Kominfo gitu ya. Pokoknya harus ada lah yang menindak gitu. Nah misalnya lagi ada
isi kontennya masalah pembodohan masyarakat gitu ya. Di sana katanya ada babi ngepet, ada gini-gini, terus jadi orang berantem gitu ya, orang pada ribut, urusan yang hantu-hantu kayak gitu kan yang bikin masyarakat jadi bodoh gitu. Terus ada orang yang gitu tuh, yang gitu-gitu lah, itu yang harus diawasi gitu, harus dicegah gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam Bisnis dan Opinion. Saya Anita Wijaya.